Pada saat ini, Master Istana ke-6 Jin Fu secara langsung mengkhianati Master Istana ke-3. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan sedikit sarkasme, lalu berkata, "Oh, semua batu abadimu, itu agak tulus. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Master Istana ke-6, Jin Fu, buru-buru berkata, Aku bisa mengantarmu ke gudang. Semua batu abadi ada di sana. Setelah kau mendapatkan batu abadi itu, biarkan aku pergi." Chen Ping merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi, sebaiknya kamu tidak main-main, kalau tidak, kamu akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan." Kepala Istana ke-6, Jin Fu, seolah diberi amnesti, mengangguk cepat dan berkata, Tidak, aku pasti akan membawamu ke sana dengan jujur." Jadi, Master Istana ke-6 Jin Fu membawa Chen Ping dan Hu Mazi menuju gudang Istana ke-6. Saat ini, Istana ke-6 telah menjadi reruntuhan, tembok-tembok pecah dan puing-puing berserakan di mana-mana, dan udara dipenuhi bau menyengat akibat terbakar. Master Istana ke-6 Jin Fu berbelok ke kiri dan ke kanan di reruntuhan dan akhirnya tiba di depan gudang. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu gudang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar dari gudang itu, dan gudang itu dipenuhi berbagai batu peri, putih, biru, dan ungu, yang memancarkan cahaya warna-warni. Master Istana ke-6, Jin Fu, menatap batu-batu abadi itu dengan sedikit keraguan di matanya, tetapi ia masih berhasil menahan diri dan berkata, "Chen Ping, ini semua batu abadi. Ambillah. Kuharap kau bisa menepati janjimu dan membiarkanku pergi." Chen Ping memandangi batu-batu abadi itu, hatinya gelisah. Namun, La tidak langsung meraihnya, La malah tersenyum dingin dan berkata, "Tuan Istana ke-6, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Semua adil dalam perang. Kau seharusnya mengerti prinsip ini." Ketika Master Istana ke-6, Jin Fu, mendengar ini, wajahnya langsung memucat. Matanya melebar dan dia berkata dengan tak percaya, Kau benar-benar tidak menepati janjimu. Kau akan mati dengan menyedihkan." Chen Ping mendengus dingin dan berkata, "Tuan Istana ke-6, Anda telah melakukan banyak kejahatan dan pantas dihukum mati. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mengantar Anda pergi." Setelah berkata demikian, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arah Master Istana ke-6 Jin Fu. Master Istana ke-6, Jin Fu, membelalakan matanya ngeri, La ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Energi pedang langsung menembus tubuhnya, La menjerit dan perlahan jatuh. Darah mengucur dari luka-lukanya, menodai tanah di bawahnya hingga merah. Hu Mazi menatap mayat Master Istana ke-6, Jin Fu, dan berkata dengan ragu, "Chen Ping, bukankah ini terlalu kejam?" Chen Ping menatap Hu Mazi dan berkata dengan serius, "Tuan Hu, bersikap bok kepada musuhmu sama saja dengan bersikap kejam terhadap dirimu sendiri. Tuan Istana ke-6 telah melakukan banyak kejahatan dan pantas dihukum mati. Lagi pula,
Jika kita mengambil batu abadinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Jika kita melepaskannya, dia pasti akan membalas dendam pada kita di masa depan. Karena itu, hanya dengan membunuhnya kita bisa merasa tenang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Hu Mazi mengangguk dan berkata, "Kau benar. Aku berpikir terlalu sederhana. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan batu-batu abadi ini?" Chen Ping memandangi batu-batu abadi di gudang dan berkata, "Batu-batu abadi ini sangat penting bagi kita. Kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kita. Namun, tempat ini tidak lagi aman. Kita harus segera pergi dari sini." Chen Ping dan Hu Mazi mengumpulkan semua batu abadi di gudang, dan kemudian dengan cepat meninggalkan reruntuhan istana ke-6. Keduanya menemukan tempat yang relatif aman, dan Chen Ping mengeluarkan menara penekan iblis. Menara penekan iblis memancarkan cahaya misterius, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Lalu dia menaruh semua batu abadi itu ke dalam menara penekan iblis. "Guru Hu, mari kita masuk ke menara penekan iblis untuk berlatih. Aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar, dan kita bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi kita di dalam." Di menara penindas iblis, waktu tidak lagi menjadi kendala bagi kami. Kami dapat memanfaatkan setiap menit dan detik sepenuhnya untuk meningkatkan diri, kata Chen Ping. Hu Mazi merenung sejenak dan berkata, "Kenapa kau tidak masuk ke menara penekan iblis dan berlatih sendiri? Meskipun tampaknya aman di sini, itu tidak akan berhasil tanpa seseorang yang melindungimu. Jika kau bertemu orang jahat, itu akan merepotkan." Hu Mazi tentu tahu bahwa kecepatan aliran waktu di menara penekan iblis adalah bahwa 1 tahun di dunia luar setara dengan 100 tahun di dalam menara. Pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha dan sangat cepat saat berlatih. Tetapi jika keduanya memasuki menara penekan iblis dan tidak ada seorang pun yang melindungi mereka, akan merepotkan jika mereka menghadapi bahaya. Jangan khawatir, aku akan membiarkan kilin api melindungi kita. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia langsung memanggil kilin api keluar dari cincin penyimpanan. Kilin api telah tumbuh sedikit, tetapi masih sangat kecil. Ukurannya tampak seperti anak sapi yang baru lahir. "Kilin kecil, kau harus melindungi kami dengan baik dan jangan biarkan orang jahat mendekati sini, mengerti?" Chen Ping menatap Fire Kirin di depannya, mengelusnya lembut dan berkata. Unicorn api kecil itu mengangguk penuh semangat. Makhluk suci seperti ini terlahir dengan kecerdasan, sehingga mereka dapat memahami ucapan manusia dan memiliki pikiran mereka sendiri. Chen Ping, meskipun kilin api kecil ini kuat, bagaimanapun juga ini adalah surga ketujuh. Jika seseorang benar-benar berbuat jahat, kilin api kecil ini mungkin bukan tandingannya, kan? Hu Mazi berkata dengan khawatir. Meskipun kilin api kuat, kilin api kecil ini masih terlalu kecil dan kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan kultivator tingkat ketujuh ini. Aku melepaskan kilin api kecil itu hanya sebagai peringatan. Jika ada orang jahat mendekat dan kilin api kecil itu mengeluarkan suara, kita akan segera keluar dari menara penindas iblis. Kata Chen Ping. Baiklah kalau begitu, Hu Mazi mengangguk ketika mendengarnya. Pada saat ini,
Cincin penyimpanan Chen Ping bergetar, dan kemudian binatang penelan langit kecil keluar sambil menguap. Cincin penyimpanan ini tidak memiliki batasan apapun bagi binatang penelan langit kecil itu. Lah bisa keluar kapan pun lah mau dan kembali kapan pun lah mau. Chen Ping tidak memiliki candle atas cincin ini. Begitu binatang kecil penelan langit keluar, ia segera mulai bermain-main dengan kilin api kecil, dan kedua lelaki itu saling kejar-kejaran dan bertarung. Melihat binatang penelan langit kecil itu juga keluar, Chen Ping merasa sangat lega. Jika ada orang buta yang mendekat, dia akan mendapat masalah. Guru Hu, ayo kita pergi. Chen Ping memanggil Hu Mazi dan memasuki menara penekan iblis. Setelah keduanya memasuki menara penekan setan, Chen Ping duduk bersila di tanah dengan postur tegak dan ekspresi terfokus saat telah mulai menyerap energi abadi dari batu abadi. Energi abadi dalam batu-batu abadi itu sangat kaya dan memiliki kemurnian tinggi, jauh lebih baik daripada batu-batu abadi yang diserap Chen Ping sebelumnya. Energi abadi mengalir ke tubuh Chen Ping seperti aliran sungai yang gemericik, menyehatkan meridian dan dantiannya. Dengan bantuan batu peri, kultivasi Chen Ping mulai meningkat pesat. Aura abadi di sekelilingnya menjadi semakin pekat, seperti lingkaran cahaya samar yang menyelimutinya. Kerajaannya terus-menerus membuat terobosan, seolah-olah lapisan demi lapisan belenggu sedang dipatahkan. Hu Mazi juga berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi spiritual dan meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Tetapi ketika Chen Ping dan Hu Mazi tengah berkonsentrasi berlatih di menara penekan setan, 6 atau 7 orang muncul tak jauh dari sana. Salah satu biksu bermata satu. Ketika mereka melihat menara penekan iblis muncul entah dari mana, mereka semua sangat penasaran. Kak, kita sering lewat sini. Kayaknya dulu nggak ada menara di sini, iya. Seorang biksu bertanya pada naga bermata satu. Ayo pergi dan lihat. Naga bermata satu itu melambaikan tangannya, dan beberapa orang berjalan menuju menara penekan setan. Namun sebelum dia sempat mendekat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mengaum. Si unicorn api kecil melompat keluar dan menatap para pendeta dengan tatapan galak. Beberapa orang terkejut, tetapi ketika mereka melihat unicorn api kecil itu dengan jelas, mereka semua tertegun, dan kemudian mereka menjadi terkejut. Saudaraku, apakah ini binatang kilin? Seorang biksu bertanya. Itu masih kilin apel, kilin api yang sangat langka. Kata biksu lain dengan penuh semangat. Mata naga bermata satu itu juga berbinar saat itu, lah menjilat bibirnya dan berkata, ini binatang suci yang langka. Aku tak menyangka kita akan melihatnya di surga ketujuh. Itu masih anak singa. Kalau kita tangkap, kita bakal kaya. Keserakahan terpancar di mata beberapa kultivator. Salah satu dari mereka menggosok-gosokkan kedua tangannya dan mendekati kilin api kecil itu dengan seringai sinis. Si kecil, ikutlah dengan kami. Nanti kau akan makan dan minum. Jauh lebih baik daripada berada di alam liar ini. Ketika si unicorn api kecil merasakan bahaya, semua rambut di tubuhnya meledak dan api di tubuhnya membubung tinggi bagaikan matahari kecil yang menyala-nyala. Lah meraung marah kepada pendeta itu dan menyemburkan kolom api yang berkobar dari mulutnya, melesat lurus ke arah
Pendeta itu, sang biksu tak menyangka unicorn api kecil itu akan bereaksi begitu dahsyat, telah terpaksa mundur berkali-kali oleh kobaran api. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Namun, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan tirai air terbentuk di depannya, mencoba menahan serangan api. Makhluk kecil, aku tidak bisa menangkapmu dengan kemampuan sekecil ini. Naga bermata satu itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Ayo kita pergi bersama, jangan biarkan dia lolos. Para pembudidaya lainnya menerima perintah dan merapal mantra untuk menyerang unicorn api kecil itu. Beberapa kultivator memanggil pedang terbang, yang memancarkan cahaya dingin dan membelah udara bagaikan meteor, menusuk kilin api kecil. Beberapa kultivator merapal mantra angin, dengan angin menderu, mencoba meniup api pada kilin api kecil. Unicorn api kecil itu menghindar ke kiri dan ke kanan dari berbagai serangan. Meskipun api di tubuhnya mampu menangkis beberapa serangan, ia perlahan-lahan menjadi tak berdaya menghadapi kepungan begitu banyak biksu. Api di tubuhnya menjadi redup, dan gerakannya tidak lincah seperti sebelumnya. Tepat saat seorang kultivator memanfaatkan kesempatan dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram ekor unicorn api kecil itu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam menyambar dari sampingnya bagal kilat. Itu adalah binatang penelan langit kecil, lah membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menghasilkan daya hisap yang besar. Udara di sekitarnya, debu yang beterbangan, bahkan tangan sang kultivator yang hendak menyentuh kilin api kecil, semuanya ditarik oleh daya hisap yang kuat ini. Mata sang pendeta terbelalak ngeri, berusaha mati-matian melepaskan diri dari hisapan itu, tetapi tubuhnya terbang tak terkendali ke dalam mulut binatang kecil penelan langit. Ah, monster macam apa ini? Para kultivator lainnya berteriak kaget melihat ini. Mereka berhenti menyerang kilin api kecil untuk sementara dan berbalik untuk menghadapi binatang kecil penelan langit. Seorang kultivator mengepalkan tinjunya, dengan cahaya terang di tubuhnya, dan menyerbu ke arah binatang pemakan langit kecil itu, ingin menjatuhkannya dengan satu pukulan. Binatang kecil penelan langit itu sama sekali tidak takut, lah mempertahankan daya hisapnya sambil menghindari serangan dengan fleksibel. Tinju sang pendeta menyapu tubuh binatang pemakan langit kecil itu namun gagal melukainya. Ketika kilin api kecil melihat binatang kecil yang menelan datarik menolong, lah pun menjadi gembira dan api di tubuhnya pun kembali menguat. Lah memanfaatkan kesempatan itu, menyerbu ke arah seorang pendeta yang lebih dekat, dan menabraknya. Biksu itu terbanting ke belakang dan menyemburkan darah dari mulutnya. Binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil makin lama makin bekerja sama secara diam-diam. Binatang kecil penelan langit itu terus mengerahkan kekuatan hisapnya, menarik para pendeta di sekitarnya hingga mereka tidak dapat lagi berdiri tegak. Si unicorn api kecil memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan, menggunakan api dan tubuhnya untuk menyerang musuh. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, naga bermata satu itu meraung, "Semuanya, gunakan seluruh kekuatan kalian. Jangan biarkan kedua makhluk kecil ini lolos." Lah segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu.
Sebuah telapak tangan hitam besar terbentuk di atas kepalanya dan menamparkan keras binatang penelan langit kecil dan kilin api kecil. Binatang kecil penelan langit merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi ia tidak mundur. Malah, ia meningkatkan daya hisapnya. Pada saat yang sama, api di unicorn api kecil berubah menjadi naga api dan menyerbu ke arah telapak tangan hitam. Boom! Telapak tangan hitam itu bertabrakan dengan naga api, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari titik tumbukan, mencabut pepohonan di sekitarnya dan menciptakan kawah besar di tanah. Di bawah pengaruh gelombang kejut, beberapa biksu terpental dan jatuh ke tanah. Mereka semua mengalami cedera dengan tingkat yang berbeda-beda dan tampak menyedihkan. Meskipun binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil juga terpengaruh oleh gelombang kejut, mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dengan gerakan yang fleksibel dan tekad yang kuat. Binatang kecil penelan langit itu melihat seorang kultivator jatuh ke tanah dan belum sempat bangun, bergegas menghampiri, dan menelannya ke dalam perutnya dalam sekali teguk. Melihat ini, para kultivator lain membelalakkan mata ngeri. Mereka ingin melarikan diri, tetapi binatang penelan langit kecil dan kilin api kecil tidak memberi mereka kesempatan ini. Binatang kecil penelan langit itu terus menggunakan kekuatan hisapnya, menjebak beberapa pendeta di tempatnya. Unicorn api kecil menyerang lagi, membakar mereka satu persatu dengan api dan menyebabkan luka serlus. Akhirnya, binatang kecil penelan langit menelan semua pembudidaya yang tersisa ke dalam perutnya. La bersendawa puas, dan cahaya di tubuhnya tampak menjadi lebih terang. Si kecil kilin api dengan gembira mengitari si kecil penelan langit beberapa kali, dan kedua makhluk kecil itu tampak sangat gembira. Setelah berhadapan dengan para pendeta tersebut, binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil kembali ke sekitar menara penekan setan dan meneruskan permainannya, seakan-akan pertarungan sebelumnya hanya permainan yang menarik. Di dalam menara penekan iblis, Chen Ping dan Hu masih berkonsentrasi pada kultivasi mereka, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Kedua orang itu masih berlatih dengan penuh konsentrasi. Di menara penekan setan, waktu seakan kehilangan maknanya. 1 tahun di dunia luar sama dengan 100 tahun di dalam menara. Chen Ping dan Hu masih begitu asyik dengan kultivasi mereka hingga mereka benar-benar lupa berjalannya waktu. Chen Ping duduk bersila, dikelilingi aura peri yang kaya. Batu-batu abadi yang diperoleh dari gudang Master Istana ke-6 kini memancarkan cahaya terang, terus-menerus memberinya energi murni. Seiring kultivasinya semakin mendalam, aura Chen Ping semakin kuat. Energi abadi yang telah terkondensasi di dalam dantiannya kini melonjak hebat seperti air mendidih. Ledakan. Dengan suara pelan, tubuh Chen Ping bergetar pelan, dan dia berhasil menerobos ke tingkat pertama alam abadi bumi. Namun, dia tidak berhenti berlatih, tetapi terus menyerap energi dari batu peri. Di bawah pengaruh percepatan waktu menara penekan iblis, tingkat kultivasinya meningkat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap peningkatan disertai dengan fluktuasi energi yang kuat. Tubuh Chen Ping juga ditempa melalui terobosan ini dan menjadi lebih tangguh. Sementara itu,
Hu Mazi juga berkultivasi dengan gigih. Meskipun bakatnya tidak sebaik Chen Ping, dengan bantuan batu abadi yang begitu murni dan menara penekan iblis, kultivasinya terus meningkat. Panggilan, Hu Mazi menghela napas panjang, ia berhasil menerobos ke tingkat pertama alam manusia abadil. Hu Mazi sangat gembira saat dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Tetapi dia tidak puas, dan terus menyerap energi dari batu peri. Waktu berlalu tanpa terasa. 100 tahun di menara penekan iblis hanyalah 1 tahun di dunia luar. Selama periode ini, kultivasi Chen Ping dan Hu Mazi keduanya mengalami lompatan kualitatif. Alam Chen Ping melambung tinggi, dan akhirnya berhasil menembus level kelima alam abadi duniawi dan mencapai level keenam alam abadi duniawi. Auranya sudah luar biasa kuat, dan energi spiritual di sekelilingnya sekokoh substansi. Hu Mazi juga berhasil menembus alam abadi manusia tingkat ketiga. Meskipun masih terdapat perbedaan yang besar antara dirinya dan Chen Ping, perbedaannya sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Akhirnya sebuah terobosan. Chen Ping perlahan membuka matanya, secercah cahaya memancar di matanya, telah merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi keyakinan.